Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan tinggal berbaki 3 hari lagi guys untuk pasukan timnas Indonesia mempersiapkan diri ya bagi menghadapi putaran yang ketiga menentang Arab Saudi. Guys, bila melihat ya, di grup C ini, tim-tim yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia ini adalah tim-tim raksasa guys. Dan apabila melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia pada laga-laga yang mereka tempuhi sebelum ini, saya melihat dari segi penampilan timnas Indonesia agak smart ya. Memang permainan mereka cukup bagus. Dan antara tim yang ada di ASEAN ini yang satu-satunya lolos ke putaran yang ketiga adalah timnas Indonesia. Dan apa yang menarik dari sini, pemain-pemain timnas Indonesia berketurunan ya, ramai pada timnas Indonesia ini. Dan di sini dikatakan disambut bak raja ya. Gila fans timnas kawal Garuda usai tiba di Arab. Jadi bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia ini, kebanyakan mereka adalah pemain-pemain naturalisasi. Dan inilah membuatkan mereka rasa terkejut, kaget ya apabila melihat sambutan yang cukup luar biasa yang diberikan terhadap tim mereka apabila walau mereka berada di mana. Dan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Indonesia sudah tiba di Arab. Dan di sini dikatakan Kelvin Verdong guys, rasa kaget ya melihat suasana bagaimana sambutan yang telah diberikan oleh fans Garuda ini terhadap diri mereka. Apapun langsung kita saksikan bagaimana info dan juga bagaimana sambutan terhadap timnas Indonesia ketika berada di Arab. Adakah dia ramai, adakah dia lain daripada yang lain? Langsung kita nonton dalam klip video ini. Disambut bak raja ya, gila fans timnas kawal Garuda usai tiba di Arab. Ini fans Garuda ini ada di mana-mana. Indonesia bukan lawan yang mudah bagi Arab Saudi. Disambut meriah usai tiba di Arab Saudi, Kelvin Verdong akui terharu dengan dukungan fans Garuda. Wah ini reaksi laju nih guys. Soal jersey latihan terbaru garapan Airspo. Tom Haye antusias gabung jersey baru Indonesia. Indra Sapri beberkan biang kerok timnas Indonesia U20 usai jadi juru kunci di Korea. Belajar dari King ASEAN, timnas Indonesia dinilai bisa buat kejutan hadapi Arab Saudi. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indra Sapri baru-baru ini mengalahkan Argentina ya, U19. Kelvin Verdong. Memang kalau fans Garuda ya, di mana-mana pun berada, disambut meriah usai tiba di Arab Saudi. Kelvin Verdong akui terharu. Datang dari skuad Garuda yang mendapatkan sambutan meriah dari para supporter usai tiba di Arab Saudi jelang mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih pun telah bertolak ke Arab Saudi pada Minggu siang. Ketua BTN Sumarji pun telah mengonfirmasi skuad Garuda tidak berlama-lama menjalani latihan di Jakarta lantaran akan mengumpulkan semua pemain di Arab Saudi. Setelah menempuh perjalanan panjang, kedatangan skuad Garuda pun disambut meriah oleh puluhan wakil supporter. Berkaca seperti di Qatar beberapa waktu lalu, terlihat para pendukung Indonesia langsung menghampiri para penggawa Garuda yang di bandara pun sudah dibagi dukungan ya. Para pemain pun terlihat enjoy menyambut tantangan baru di putaran ketiga kualifikasi ini. Tentu sambutan ini menjadi nilai tambah bagi pasukan Garuda, apalagi supporter Indonesia dikenal sebagai supporter yang fanatik. Tapi di Arab memang ramai kan orang Indonesia guys. Dia mengaku sangat kagum dengan atmosfer yang ditunjukkan para supporter timnas Indonesia. Dia merasakan perbedaan yang luar biasa dengan atmosfer sepak bola di Belanda. Kelvin mengakui bahwa budaya di Indonesia sangat berbeda dengan di Belanda. Akan tetapi pemain berusia 27 tahun tersebut merasa senang bisa belajar banyak hal termasuk budaya di Indonesia. Tentu sambutan luar biasa tersebut menjadi modal positif bagi Sintayong untuk menyiapkan klasikan terbaiknya. Rencananya skuad Garuda pun langsung menggelar latihan ringan sebagai pemulihan sebelum akhirnya menerapkan taktik ketika para pemain sudah lengkap. Sintayong sendiri sebelumnya menyadari bahwa untuk meraih tiket otomatis ke ajang yang akan berlangsung di Amerika Serikat itu tidak akan mudah. Namun demikian, Sintayong menilai timnas Indonesia memiliki peluang yang realistis untuk finish di posisi ketiga dalam klasemen grup. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan itu berjanji akan mempersiapkan tim Merah Putih dengan sebaik mungkin. Wah, disambut oleh fans
Garuda. Ini reaksi Sintayong soal jersey latihan terbaru. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong angkat bicara perihal jersey terbaru yang dikeluarkan Erspo untuk tim Merah Putih. Ya, jersey baru ya guys. Terlihat saat Rizky Ridho dan kawan-kawan ingin melakukan sesi latihan jelang melawan Arab Saudi. Ada 2 jersey latihan terbaru lagi para pemain Timnas Indonesia. Jersey latihan ini mesti dibeli nih guys nanti dengan kombinasi merah. Jersey latihan terbaru kedua berwarna hitam dengan kombinasi putih. Jersey latihan ada 2 Timnas ya? Indonesia itu mengundang banyak komentar di media sosial. Sebelumnya, jersey latihan Timnas Indonesia berwarna merah dengan garis-garis hitam. Jersey latihan pertama Timnas Indonesia dinilai kurang oleh Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jersey latihan Timnas Indonesia tidak menyerap keringat. Jersey ini digunakan pertama kali oleh Timnas Indonesia pada Maret 2024. Lagi selesa lah kan pakai. Dari Sintayong, Erspo langsung bergerak cepat. Erspo kini menampilkan jersey latihan terbaru yang menurut Sintayong lebih baik dari sebelumnya. Pelatih berusia 53 tahun itu mengakui bahwa jersey yang dibuat Erspo masih belum sempurna. Namun, ia senang dengan sikap Erspo yang ingin Timnas Indonesia mengenakan seragam tempur lebih baik. Untuk Erspo memang sudah membaik. Mereka berusaha untuk menjadi lebih baik. Kami masih koordinasi juga, tetapi sekali lagi saya berharap harus bisa lebih baik lagi daripada sekarang, ujar Sintayong. Itu ya. Jadi melihat tentang bagaimana sambutan ya oleh fans Timnas Indonesia nih, kalau dilihat peminat-peminat yang saya tahu lah di Indonesia nih, daripada jumlah penduduk itu hampir 300 juta jiwa, 80% daripadanya adalah penggemar sepak bola. Dan bila melihat ya, walau di mana juga Timnas Indonesia main, di situ supporter yang cukup luar biasa ya, memberi dukungan terhadap Timnas Indonesia. Walau di mana guys. Dan inilah yang menyebabkan satu keunikan dan juga kedaya tarikan ya orang-orang asing apabila melihat bagaimana aura sepak bola di Indonesia ini sangat berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Dan apabila melihat kehadiran pemain-pemain keturunan, apabila gabung dengan Timnas Indonesia dengan diberi dukungan begini, secara tidak langsung dapat memberi motivasi, dapat meningkatkan semangat para pemain-pemain untuk mereka berjuang ya atas tiket merah putih. Inilah perjuangan untuk Timnas Indonesia. Dan bila saya melihat ya bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia bagi menghadapi putaran yang ketiga ini, mereka berusaha bersungguh-sungguh ya, sehingga membawa striker khusus untuk Timnas Indonesia asal dari Korea Selatan, dan juga membawa Martin Pais ya. Martin Pais ini salah seorang sosok kiper menjadi andalan juga, dan inilah yang akan dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola ataupun fans Timnas Indonesia ya, ingin melihat bagaimana penampilan Martin Pais ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan saya melihat ya dari segi apa yang akan berlaku pada putaran yang ketiga ini, pasti akan ada kejutan yang akan berlaku ya, sebab dalam dunia sepak bola ini semuanya boleh berlaku. Bayangkan saja baru-baru ini apabila Timnas Indonesia bertandang ke Korea Selatan ya, ketika itu menentang dengan Argentina. Di situ Indonesia U19 telah mencipta sejarah apabila mengalahkan Timnas Argentina guys. Jadi itulah satu perkara yang sukar diduga, tetapi untuk sepak bola ini segalanya boleh berlaku. Dan sekarang ini apabila saya melihat ya bagaimana kekuatan untuk Timnas Indonesia, memang telah berubah jauh ya dari dulu sehingga sekarang. Apabila dengan pemain-pemain yang berketurunan ramai dalam Timnas Indonesia ini akan memperkuatkan lagi timnas mereka guys. Antara pemain-pemain yang ada dalam itu memang mereka semuanya berpengalaman dan juga mempunyai pengalaman bermain di Liga Eropa. Dan untuk menghadapi timnas Arab Saudi ini sudah pastinya satu persaingan yang agak sengit, karena Arab Saudi ini merupakan tim yang jago juga, tetapi dalam masa yang sama pasukan Timnas Indonesia memperkuatkan tim mereka ya dengan latih Tube, sehingga kiper yang datang ini merupakan seorang kiper yang pernah berhadapan dengan
Argentina, yaitu Lionel Messi suatu ketika dulu, dan ini akan menjadi kekuatan tambahan ya untuk timnas Indonesia bagi putaran yang ketiga ini. Dan apabila saya melihat dari segi pengurusan timnas Indonesia memang cukup teratur ya. Pak Erick Thohir betul-betul serius ingin membawa timnas Indonesia ini maju ya, setara dengan tim-tim yang besar. Dan bila melihat apa yang telah dilakukan terhadap Federasi Sepak Bola di Indonesia, mereka sehingga mendirikan ya training center untuk pemain-pemain ini bagi persiapan di masa akan datang. Dan bila melihat di sini bagaimana suasana sepak bola di Indonesia, inilah yang menjadi daya tarik ya, satu keunikan yang terdapat di Indonesia apabila suasana sepak bola itu yang tidak dimiliki di mana-mana tempat ya, hanya Indonesia, sehingga ada orang Inggris membuat buku khusus untuk suasana sepak bola di Indonesia. Jadi kalau di sini disambut Mbak Raja, saya melihat di mana-mana pun orang Indonesia ni ada ya, terutamanya kalau di Arab Saudi ni, kalau di Mekah gitu kan guys. Saya pernah ada teman ya datang ke Mekah, di situ dia kata kebanyakan di sana adalah orang-orang Indonesia, sehingga orang Arabnya pun pandai berbahasa Indonesia guys. Jadi dengan kehadiran pemain-pemain keturunan ini gabung dengan timnas Indonesia, bila melihat suasana bagaimana sambutan fans Indonesia, pasti mereka akan rasa betah lagi. Dan memang beruntung mereka bila masuk dalam timnas Indonesia, secara tidak langsung mereka akan mudah terkenal dan juga akan mudah jadi viral, sebab pengguna media sosial di Indonesia ini bukan kaleng-kaleng juga guys, ramai pengguna media sosial. Jadi untuk mengangkat satu-satu isu itu amat mudah untuk rakyat Indonesia sebarkan ya, karena pengguna media sosialnya itu. Jadi kalau dikatakan di sini disambut Mbak Raja, memang begitulah guys. Kalau timnas Indonesia main dimanapun, apa yang pernah saya lihat ya, dimanapun timnas Indonesia bermain, disitulah dia menjadi tuan rumah. Sebab kehadiran supporter ini guys, walau di mana juga mereka pasti memberi dukungan yang cukup luar biasa terhadap tim nasional mereka. Jadi untuk perlawanan putaran yang ketiga ini, saya yakin guys, stadion pasti akan dipenuhi ya, karena mereka ingin memberi dukungan yang begitu padu terhadap tim mereka. Dan untuk putaran yang ketiga ini, kami mendoakan juga lah, mengharapkan agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya, karena ini merupakan satu cabaran yang perlu dilalui oleh timnas Indonesia. Dan saat ini bila melihat momentum timnas Indonesia, memang tidak dapat dinafikan bahwa timnas Indonesia telah jauh berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Dan pada putaran yang ketiga nanti ketika menentang timnas Australia, insyaAllah kami akan datang juga untuk melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia, dan juga kehadiran Martin Paes dan beberapa pemain keturunan yang bakal akan memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi itu saja, kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.